Kali ini kita bakal bahas salah satu pertanyaan paling klasik dan jujur aja paling bikin pusing dari Alkitab. Ini teka-teki yang udah ada dari dulu banget dan kita akan coba bedah bareng-bareng berdasarkan materi sumber yang ada. Oke, kita langsung aja ke intinya. Ini dia nih, paradoksnya. Alkitab bilang, Adam dan Hawa itu manusia pertama. Terus mereka punya anak. Tiba-tiba salah satu anaknya, si Kain, punya istri. Pertanyaannya, istrinya ini datang dari mana coba? Dan ini bukan pertanyaan iseng-iseng loh. Pertanyaan ini punya sejarahnya sendiri. Di pengadilan Scopes yang legendaris itu, perdebatan besar soal evolusi, pertanyaan ini dipakai sebagai senjata. Tujuannya, buat bikin argumen dari sisi Alkitab jadi kedengeran gak masuk akal. Ini nunjukin betapa kuatnya pertanyaan ini. Dan dampaknya tuh nggak cuma di masa lalu. Di film modern kayak Contact, pertanyaan ini digambarin sebagai semacam pembunuh iman. Si tokoh utama, seorang ilmuwan, bilang kalau titik baliknya ya pas pendetanya nggak bisa jawab pertanyaan ini. Jadi ini bukan sekedar teka-teki, tapi benar-benar sebuah tantangan. Oke, biar kita bisa jawab, kita harus paham dulu dasarnya. Sebelum kita cari jawaban, kita perlu tahu dulu nih premis-premis apa aja yang dipakai sama teks Alkitab itu sendiri buat membangun ceritanya. Kita harus main dengan aturan main mereka dulu. Jadi menurut sumber ini ada beberapa hal yang nggak bisa diganggu-gugat. 1. Adam itu manusia pertama. 2. Hawa itu ibunya semua manusia. Artinya, kita semua ini keturunan mereka. Nah, kalau itu benar, ya logikanya generasi paling awal banget ya mau nggak mau harus menikah sama kerabat dekatnya sendiri. Nggak ada pilihan lain kan? Dan ini tuh bukan cuma soal catatan sejarah biasa ya. Sumber ini berargumen kalau ini penting banget secara teologis. Ada konsep namanya penebus keluarga yang intinya bilang kalau Yesus untuk bisa jadi penyelamat harus punya hubungan darah sama semua manusia. Ini berarti semua orang harus datang dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Adam. Jadi kalau ini dibantah, ya pondasi ceritanya jadi goyah. Nah, sekarang kita masuk ke keberatan pertama yang paling logis kan soal biologi. Kita semua tahu kalau pernikahan sedarah itu bisa menghasilkan anak yang cacat kan? Yuk kita lihat gimana sumber ini ngejelasinnya pakai ilmu genetika. Kuncinya ada di konsep mutasi genetik. Coba bayangin DNA kita itu kayak buku resep raksasa. Tiap kali buku ini disalin buat generasi baru, bisa aja ada salah ketik. Nah, salah ketik ini atau mutasi bisa nyebabin masalah kesehatan dan makin lama makin numpuk. Jadi gimana sih cacat genetik itu bisa muncul? Gini cara kerjanya. Kalau kamu dapat gen bagus dari dua-duanya, ya kamu sehat. Kalau kamu dapat satu gen rusak dan satu gen bagus, biasanya gen yang bagus ini jadi cadangan dan nutupin yang rusak. Kamu tetap sehat tapi jadi pembawa. Nah, masalahnya muncul kalau kamu dapat gen rusak yang sama dari ayah dan ibu. Nggak ada cadangannya, ya cacatnya bakal muncul. Nah, di sini nih kita bisa lihat kenapa pernikahan sama kerabat dekat itu bahaya. Sekarang, kalau kamu nikah sama orang yang nggak ada hubungan darah, kemungkinan besar salah ketik genetik kamu sama pasanganmu itu beda-beda. Tapi kalau nikah sama saudara kandung yang orang tuanya sama, kemungkinan besar salah ketik yang kalian bawa itu sama. Nah ini yang bikin resiko anaknya dapat dua gen rusak yang sama jadi tinggi banget. Dan disinilah letak jawabannya. Kalau mutasi genetik itu numpuk seiring waktu, berarti kalau kita putar waktu mundur, jumlah mutasinya makin sedikit dong. Sumber ini berargumen kalau Adam dan Hawa sebagai ciptaan pertama punya kode genetik yang sempurna, tanpa cacat. Jadi anak-anak mereka bisa menikah satu sama lain tanpa resiko biologis apapun. Kenapa? Karena belum ada salah ketik genetik yang berbahaya untuk diwariskan. Oke, masalah biologi kayaknya udah kejawab. Tapi gimana soal moralnya? Menikahi saudara sendiri kan aneh dan salah. Mari kita lihat argumennya. Jadi di sini kuncinya ada di waktu. Menurut Alkitab, aturan yang secara spesifik melarang pernikahan antar kerabat itu baru ada di zaman Musa. Itu ribuan tahun setelah Kain hidup. Buktinya, Alkitab sendiri nyatet kalau Abraham, yang dihormati banget, menikah sama Sarah, saudara tirinya. Dan waktu itu, ya nggak ada yang anggap itu salah. Sumber ini ngasih analogi yang bagus banget. Coba bayangin, ada gembala. Awalnya bahayanya cuma tebing. Jadi, dia cuma pasang pagar di pinggir tebing. Tujuannya melindungi domba. Terus muncul bahaya baru, serigala. Buat tetap melindungi domba-dombanya, si gembala nambahin aturan baru. Dia pagerin seluruh padang rumput. Aturannya berubah, tapi niat baiknya buat melindungi tetap sama. Nah, begitu juga Tuhan.
aturan melawan insest ditambahkan ketika bahaya baru, yaitu penumpukan cacat genetik, muncul. Oke, satu lagi pertanyaan yang sering banget ditanyain. Waktu Kain diusir ke negeri Nod, dia takut dibunuh orang, terus dia bangun kota. Siapa orang-orang ini? Apa jangan-jangan ada suku manusia lain? Coba kita lihat hitung-hitungannya deh. Kain bunuh Habel itu sebelum Set lahir. Dan Alkitab bilang Adam umur 130 tahun pas Set lahir. Itu artinya udah ada waktu kali lebih dari 100 tahun sejak penciptaan. Kalau kita anggap aja anak-anak Adam dan Hawa udah mulai punya anak di umur 25, wah dalam 100 tahun lebih itu udah bisa ada beberapa generasi baru. Populasi manusia udah bisa nambah banyak banget. Dan Alkitab sendiri ngasih petunjuk jelas soal ini. Di Kejadian 5 ayat 4, dibilang kalau Adam dan Hawa itu punya anak laki-laki dan perempuan lainnya, selain yang namanya disebutin. Jadi, pas Kain diusir, itu udah rame. Udah banyak banget kerabatnya. Saudara, saudari, keponakan-keponakan, dan seterusnya. Ya merekalah yang Kain takuti. Dan mereka juga yang akhirnya tinggal di kota yang dia bangun. Baiklah, sekarang kita rangkum semua potongan puzzle ini jadi satu jawaban yang utuh. Jadi, kesimpulannya begini. Menurut penjelasan ini, istri Kain itu ya adiknya sendiri atau mungkin keponakannya. Secara biologis, ini aman karena gen mereka masih bersih, belum ada mutasi yang numpuk. Secara moral, ini nggak salah karena aturannya belum ada. Dan secara logistik, jumlah manusia waktu itu udah cukup banyak, yang semuanya adalah keturunan Adam dan Hawa juga. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam kan? Daripada kita langsung nolang sebuah teks kuno karena kedengeran aneh buat kita sekarang, gimana kalau kita coba pahami dulu logika internalnya? Cara pandang seperti ini bisa mengubah pendekatan kita, nggak cuma ke Alkitab, tapi ke semua tulisan kuno yang coba kita mengerti. Sesuatu buat kita renungin. Makasih udah nyimak.